Warung 24 jam jadi penyelamat bagi yang beraktivitas dari pagi hingga dini hari. Bukan hanya warteg, warkop, atau rumah makan siap saji saja. Kuliner rakyat seperti ketoprak juga ada yang buka 24 jam nonstop loh. Nah, gimana ya cara pembagian tugas dan alur kerjanya? Bukan sulap, bukan sihir. Dia bumbunya sangat kental. Nggak percaya kalau kental nih ya, kita langsung balik dia nggak jatuh. Hop! Dia nggak jatuh tuh kan. Ya? Secret lovers, semua pasti sepakat jika ketoprak identik dengan kuliner ibu kota ataupun Cirebon. Tak salah memang, keberadaan sajian campuran lontong, tahu, bihun, dan kacang tanah ini memang bisa kita temukan di setiap sudut ibu kota. Tapi yang buka 24 jam jarang ditemui. Salah satu ketoprak yang buka 24 jam ada di daerah Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ketoprak yang ditawarkan asli Cirebon, sesuai dengan daerah asal sang penjual yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Dulunya, Kamal berjualan ketoprak dari pukul 7 pagi sampai 6 sore saja. Namun, karena ketopraknya semakin ramai pembeli ketika malam, akhirnya jam bukanya pun diperpanjang sampai pukul 3 dini hari. Nah, mulai tahun 2023, ketoprak Super Kalisari ini baru buka 24 jam. Nah itu dulu alasannya kenapa kok buka 24 jam? Karena dulu kalau pas nutup itu suka digedor-gedor. Digedor-gedor, maling Ya, bukan? Bukan. Orang mau pengen ketoprak. Oh, orang pengen ketoprak. Karena dulu buka sampai jam 3, jam 4. Nah, kalau udah tutup itu ada yang gedor-gedor, kita mau istirahat digedor-gedor. Pak, buka nggak Pak gitu ketopraknya. Akhirnya dibikinlah 24 jam. Akhirnya dibikin 24 jam tuh, saking ramenya, saking banyak yang mau makan ketoprak di subuh ya. Subuh, Ya kayak mau sahur. Cuman memang nggak keganggu apa rumah di sini atau gimana? Rumah kebetulan di sini di atas tinggalnya. Tempat usaha ketoprak menyatu dengan tempat tinggal sang penjual. Lapak jualan di bagian depan rumah, sedangkan area belakang merupakan tempat tinggal Kamal dan keluarganya. Ketoprak daerah Kalisari menjadi usaha satu keluarga. Tidak hanya Kamal saja, tapi istri, ibu, sampai adik iparnya pun ikut membantu usaha ketoprak 24 jam. Ketoprak buka 24 jam nonstop merupakan salah satu cara untuk menggait banyak konsumen. Nah, Secret Lovers, yang namanya warung makan yang buka sepanjang hari, pastinya ada pembagian waktu jam kerja. Tidak terkecuali warung ketoprak. Itu shiftingnya gimana kalau di sini? Kalau di sini shiftingnya jadi ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Jadi biar nggak kosong gitu. Oh, kalau pagi keluarga atau gimana? Kalau pagi keluarga kebanyakan seringnya keluarga, kadang kita di rolling. Enggak. Nah, kenapa kalau pagi keluarga? Jadi kalau misalnya ada yang jamnya over, kalau keluarga kan masih bisa ini. Cincang. Iya. Tapi kalau karyawan lain kan jangan, waktunya pulang ya pulang. Khusus ketoprak di Kalisari, pembagian shiftnya hanya ada 2 shift saja, shift pagi dan shift malam. Kalau pagi biasanya mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Sedangkan untuk shift malam dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi. Jika dulu semua dilakukan bergantian dengan keluarga Kamal yang lain, tapi sekarang usaha ini sudah mempunyai karyawan berjumlah 3 orang loh. Semua karyawannya ditugaskan shift malam. Mereka hanya bertugas untuk membuat ketoprak dan melayani pembeli yang datang. Membuka ketoprak 24 jam memang tidaklah mudah. Ada saja kesulitan yang dihadapi. Salah satunya kekurangan tenaga ketika ada karyawan yang izin ataupun sedang sakit. Jika ada karyawan yang berhalangan, Kamal dan istrinya lah yang turun tangan pada shift malam. Jadi ini gantian. Misalnya kadang ibunya, kadang adiknya, kadang suaminya. Jadi emang karena ini usaha keluarga, jadi bareng-bareng ya bikinnya Bu ya. Iya. Gorengnya jadi beda kalau misalkan yang kalau karyawan ada shiftnya. Kalau ini emang ketika lagi kosong, siapa aja yang kosong gantian goreng kacangnya gitu ya Bu ya. Iya. Berbeda dengan tempat ketoprak lainnya yang membeli bumbu kacang kering di pasar, Iya. bumbu kacang ketoprak di Kalisari dibuat sendiri. Mulai dari goreng kacang,
menghaluskan bumbu kacang sampai dengan mencampurkan kacang dengan rempah lainnya. Begitu juga dengan pembuatan lontong dan bihun masih dilakukan oleh keluarga untuk menjaga resep dan cita rasa ketopraknya yang khas. Semua proses memasak bahan seperti bumbu kacang, bihun, dan lontong dilakukan di pagi hari. Itu dimasaknya jam berapa biasanya? Pagi sekitar jam 9, seginian lah. Jam 9, jam 10 ya? Iya. Itu kenapa harus pagi? Ya karenanya jam segitu, siapnya jam segitu. Udah ininya lah, jadwalnya lah. Oh gitu. Ntar agak siangan, sore digiling. Oh, jadi perlu ini ya, perlu diemin dulu ya? Iya, biar dingin. Biar kalau ini. dingin. Iya. Jadi memang kenapa pagi itu, biar si kacangnya setelah digoreng didiemin dulu, baru sorenya langsung digiling ya? Iya. Nggak bisa langsung digiling berarti ya? Iya. Kacang yang baru saja digoreng sebaiknya tidak langsung digiling karena minyak yang masih panas akan keluar dan membuat kacangnya menjadi berminyak dan lembek. Selain itu, kacang panas cenderung lebih lengket, membuat tekstur gilingan tidak renyah dan kurang halus saat dijadikan sambal kacang. Sambal kacang merupakan kunci dari kelezatan ketoprak. Bahkan, kacang tak butuh campuran yang rumit untuk membuat rasa masakan menjadi lezat. Dalam sajian ketoprak, hanya butuh kacang, bawang putih, dan aneka rempah sebagai bumbu utamanya. Bukan hanya sebagai topping ataupun pelengkap, kacang juga menjadi rasa yang sangat dominan. Biasanya, pembuat ketoprak memakai kacang yang dihaluskan kering, baru setelah itu dicampur dengan air matang agar kental. Namun di sini sedikit berbeda Skit Lovers. Ini bumbu kacang udah halus ya? Udah. Nah udah itu setengah jadi. kenapa halus ya? Biar lebih cepat mempersingkat waktu karena lagi ngantri banget. Ngantri ya? Ngantri. Oh ini antriannya? Iya. Wih lu lihat tuh, kayak papan pengumuman sekolah. Pajak Habis banget. ini baru yang ini, masih 15 lagi yang ini. Ini belum selesai, itu udah Belum ada selesai, lagi. ya. Lihat tuh. Karena saking banyaknya, jadi harus bumbu kacangnya dibikin ini dulu, dibikin cair dulu. Jadi bukan kering di sini. Makanya kalau di sini wajar kalau bumbu kacangnya ini diolah dulu ya. Iya. Dalam satu hari, ketoprak Kalisari bisa menghabiskan bumbu kacang sampai 1 ember besar. Weekend ataupun liburan, jumlahnya bisa meningkat 2 kali lipat. Yang dihasilkan dari 1 kuintal lebih kacang tanah. Ciri khas dari tukang ketoprak adalah cabenya sudah direbus terlebih dahulu. Tujuannya agar mudah dihaluskan dan tidak terlalu pedas. Bukan sulap, bukan sihir. Dia bumbunya sangat kental. Nggak percaya kalau kental nih ya, kita langsung balik dia nggak jatuh. Hop! Dia nggak jatuh tuh kan. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Tandanya apa? Tandanya ini bumbu kacangnya sangat kental, sangat enak, sangat gurih. Wih, pokoknya mantep deh. Ini buktinya tuh. 2 kali nih saya, nggak jatuh kan? Widih, benar-benar kental Skit Lovers. Walaupun piringnya dibolak-balik seperti ini, bumbu kacangnya tetap tidak tumpah loh. Ciri khas ketoprak Super Kalisari ada pada penggunaan kacang mete di bumbu kacangnya. Selain itu, biasanya tahu yang dipakai adalah jenis tahu putih, berbeda dengan ketoprak Jakarta keliling yang kebanyakan menggunakan tahu kuning. Aku udah ditutup-tutup. Setelah bumbunya dicampur, baru dimasukin lontong, tahu, bihun, dan juga toge. Terakhir, tinggal tambah kerupuk deh. Walaupun tempatnya kecil, namun pembelinya banyak Skit Lovers. Kebanyakan pembeli memesan lewat WhatsApp dan aplikasi ojek online. Karena untuk makan di tempat, meja dan kursinya terbatas. Hanya bisa untuk 8 orang saja. Wuhu, ini dia udah jadi ketoprak Superman. Bukan, namanya ketoprak super. Kenapa super? Lihat nih, super banyak, super jumbo. Tapi soal harga tetap rakyat kok, yaitu sekitar Rp18.000. Sedangkan kalau pakai telur dadar Rp22.000 aja Skit Lovers. Sayangnya, ketoprak yang buka 24 jam nonstop kini makin jarang ditemui di ibu kota.